Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairuddin, mahasiswa dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang startup student course. Startup ini saya rancang dapat menyediakan sebuah akses untuk memilih tenaga pendidik yang dibutuhkan oleh peserta didik sesuai dengan bidang pembelajaran yang mereka butuhkan. Jadi startup ini sebuah platform yang dapat diakses oleh peserta didik untuk mencari tenaga pendidik yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan ataupun membimbing mereka dalam proses pembelajaran. Tentunya juga orang tua dapat memilih atau mencari tenaga pendidik melalui platform ini untuk anak mereka sesuai bidang yang mereka butuhkan. Visi dari kami yaitu menjadi sebuah platform pendamping homeschooling terbaik yang membentuk peserta didik dalam mengembangkan potensi akademis dan non-akademis secara optimal. Dari riset yang telah kami cari, banyak problem yang dirasakan oleh para siswa, yaitu yang pertama pandemi COVID-19. Dengan pandemi COVID-19 ini, banyak peserta didik ataupun siswa yang melakukan proses pembelajarannya dari sekolah dengan sistem pembelajaran online. Sistem pembelajaran online ini dirasa kurang maksimal karena para peserta didik tidak dapat mencerna sebuah penjelasan yang dijelaskan oleh para guru mereka karena kurangnya pendekatan dan hanya via online. Yang kedua, banyak siswa yang bermalas-malasan ketika belajar di rumah dan bergantung tugasnya pada orang tua. Di sini kami menyadari bahwa orang tua memiliki kesibukan lain, yaitu seperti bekerja dan acara yang lain yang tidak dapat mereka tinggalkan. Maka fungsi dari student course ini menggantikan peranan orang tua dalam mendidik pembelajaran dan membantu orang tua untuk membimbing para anaknya lebih baik dalam hal akademis. Yang ketiga, orang tua sibuk bekerja dan tidak sempat membimbing anak dalam belajar. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang ketiga, keterbatasan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan sekolah pada sistem pembelajaran daring. Keterbatasan ini sudah pernah kami riset sebelumnya dengan menanyakan ke beberapa siswa, karena mereka setiap pembelajaran daring tidak fokus dan bermalas-malasan. Jadi ilmu yang mereka serap hanya 20% ataupun hanya 30%. Terpapar gadget lebih sering karena sistem pembelajaran online. Bagi anak-anak yang melakukan sistem pembelajaran daring lebih sering mengoperasikan handphone ataupun komputer lebih lama. Hal ini juga mempengaruhi kesehatan mereka karena harus stay dengan layar yang mereka lihat setiap hari. Kurangnya interaksi sosial. Dengan sistem pembelajaran daring,
pendekatan dengan guru tidak ada, sehingga ketika siswa butuh suatu pertanyaan yang mereka butuhkan, terkadang mereka kurang terbuka dalam menanyakan sesuatu yang kurang mereka pahami. Lalu kami memiliki solusinya. Yang pertama, menyediakan aplikasi yang dirancang bagi orang tua ataupun murid yang mencari tutor pembimbing. Aplikasi ini dapat diakses untuk peserta didik dan orang tua yang mencari tenaga pendidik. Yang kedua, tutor pembimbing menyediakan tutor yang berpengalaman di bidangnya sesuai kebutuhan orang tua atau murid. Jadi tutor ini kami mencari sesuai dengan kemampuan dalam pendidikan mereka yang berkualitas untuk memaksimalkan sistem pembelajaran yang ada di startup ini. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan mata pelajaran. Waktu dan mata pelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi pada platform ini ada beberapa pilihan waktu yang dapat dipilih oleh peserta didik untuk menyesuaikan dengan jadwal mereka. Yang keempat, memiliki partner belajar. Nah, secara psikologis mereka juga merasa nyaman karena memiliki kakak atau partner belajar. Di sini pentingnya sistem pembelajaran, yaitu harus ada dua arah. Jadi para peserta didik juga bisa menjadi lebih aktif dan lebih banyak bertanya apa keluhan mereka selama di sekolah, sehingga masalah mereka dapat terselesaikan. Lalu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas yang pertama di segi customer segment ini menunjukkan ke para siswa. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, tenaga pendidik. Lalu value proposition, solusi yang kami tawarkan untuk konsumen, yaitu memiliki partner belajar, tutor pembimbing, fleksibilitas waktu dan pembelajaran, dan menyediakan sebuah aplikasi yang dapat mereka akses 24 jam. Dengan cara kami juga menyebarkan info ini mengenai startup ini melalui sosial media, website, iklan atau promosi, dan sebar brosur untuk menarik minat para pelanggan. Kami berusaha untuk menjaga agar para konsumen tetap loyalitas dengan kami, yaitu dengan memberikan promo atau potongan harga dan memberikan fasilitas bagi siswa jika ingin bimbingan di luar jam pembelajaran. Dan bagi tenaga pendidik, rating yang baik menjadikan tenaga pendidik dapat direkomendasikan ke lebih banyak siswa. Jadi jika tenaga pendidik ini selama
proses pembelajaran dengan siswa dan dinilai baik oleh siswa atau orang tua wali murid, maka ketika ada siswa lain yang ingin mencari juga tenaga pendidik ini, dapat direkomendasikan lebih banyak agar tenaga pendidik juga memiliki penghasilan yang lebih baik. Revenue stream, kami menghasilkan dari beberapa hal yang dapat menjadi masukan bagi kami, yaitu dari siswa yang mendaftar yang utama, lalu paket ekstra bimbingan, serta sponsor kerjasama. Lalu key activities, kami yaitu memilih tutor pembimbing yang ahli di bidangnya. Jadi tutor pembimbing yang kami rekrut memiliki kualitas yang baik serta sesuai standar dalam membimbing para siswa atau peserta didik. Merekrut tutor pembimbing yang berkualitas, memberikan jadwal pembelajaran yang telah disepakati bersama, lalu menyediakan aplikasi yang mudah dan dapat diakses di mana saja. Lalu sumber daya yang harus kami miliki agar tetap kompetitif, yaitu SDM atau tenaga pendidik yang terakreditasi, lalu office sebagai tempat atau kantor kami jika ada pendaftaran ataupun keluhan dari konsumen. Yang ketiga, server dan database untuk menyimpan data-data ataupun model pembelajaran yang telah kami bangun. Lalu marketing ini sebagai promosi untuk mencari konsumen baru agar tertarik pada startup ini. Lalu ke partner yaitu sekolah komersial. Jadi tujuan kami juga ingin sekolah-sekolah ini bekerja sama dengan kami, yaitu dengan kami melakukan bimbingan atau pengarahan di sekolah-sekolah. Jika mungkin para pendidik bisa berminat, dapat juga kami tarik agar mau mendaftar menjadi konsumen atau peserta didik kami. Yang kedua, komunitas pendidikan. Jadi melalui komunitas-komunitas kami juga memberikan edukasi bahwa pentingnya student course ini bagi para peserta didik. Konsultan juga menjadi key partner bagi kami untuk memberikan masukan agar apa yang kami memiliki kekurangan dapat mereka berikan masukan agar startup ini menjadi lebih baik ke depannya. Faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan yaitu gaji bagi tenaga pendidik, maintenance aplikasi, serta biaya promosi dan biaya konsultan. Target market kami
yang utama yaitu orang tua atau wali murid yang membutuhkan tenaga pendidik untuk mendidik anak mereka, karena orang tua atau wali murid tidak bisa serta-merta dapat memiliki waktu luang dalam mendidik siswa atau anak mereka. Yang kedua, siswa itu sendiri. Yang ketiga, tenaga pendidik. Monetize dari biaya pendaftaran sebesar 50%. Ini pemasukan paling besar yang diharapkan dapat mengembangkan startup ini lebih baik lagi. Yang kedua, dari sponsor dan kerjasama sebesar 30%. Yang ketiga, paket ekstra bimbingan sebesar 20%. Proyeksi di 2 tahun kami ingin mengembangkan cabang di beberapa kota-kota besar. Dengan memperluas cabang diharapkan dapat menambah calon konsumen lebih luas lagi, dan juga dapat mengenalkan startup ini jauh lebih baik lagi. Lalu dengan berjalannya waktu, kami berharap dapat menghasilkan anak didik dengan lulusan yang terbaik. Jadi dengan adanya bukti bahwa startup ini telah membantu banyak peserta didik, maka akan banyak juga calon konsumen yang ikut tertarik menggunakan platform ini. Yang ketiga, dari peserta didik yang terdaftar di startup kami diharapkan dapat menjuarai olimpiade yang juga sangat penting untuk membangun dan berimbas kepada startup kami jauh lebih baik lagi, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang menjadi sebuah bukti bahwa kami memiliki komitmen yang cukup baik dalam pembelajaran. Competition yang sering kami tersaingi dari sistem pelajaran e-learning dan bimbel. Tapi menurut kami startup kami lebih baik dari kedua sistem pembelajaran ini, karena jika e-learning memiliki kekurangan, yaitu mereka tidak dapat bertemu langsung karena kurang adanya pendekatan baik dengan siswa ataupun dengan tenaga pendidik, sehingga timbul ketidaknyamanan bagi siswa jika ingin bertanya ataupun memiliki keluhan yang harusnya dapat mereka selesaikan bersama. Yang pada bimbel harus dalam skala banyak dalam satu kelas, dan tidak dapat secara private melakukan pembelajaran. Use of phone, jika bapak atau ibu mau memberikan investasinya kepada kami, kami berusaha dengan baik untuk mengembangkan hal tersebut di bidang pengembangan infrastruktur dapat kami kembangkan lebih baik lagi dengan membentuk atau membangun cabang-cabang baru di kota-kota besar yang sangat berimbas pada
omset atau penghasilan yang kami dapatkan. Yang kedua, branding perusahaan. Branding ini bertujuan untuk mengenalkan startup ini lebih baik lagi, lebih jauh lagi agar diterima oleh para calon konsumen atau masyarakat, sehingga nama dari startup ini lebih terpercaya dan lebih diandalkan oleh masyarakat yang sangat-sangat menunjang keberhasilan dari startup ini. Begitu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Diharap Bapak atau Ibu dapat menginvestasikan ke startup kami. Kami berkomitmen agar startup ini dapat berkembang jauh lebih besar lagi dan lebih baik lagi, agar semua tujuan yang kita angankan dapat tercapai dengan cukup baik. Sekian dari kami mengenai startup student course. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.